Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana Pak Rian kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat selalu menuju di Baik, akhir semoga katanya harus jelas. Ibu chat tadi ya. Pak Rian, ini adalah pendampingan individu kelima ya. Iya. Ya, semoga kedepannya semakin mantap. Lancar menuju di akhir itu ya. Iya. Selama 1 bulan ini apa yang sudah dikerjakan Mungkin setelah Ibu, loka itu? setelah loka itu kita membahas pada modul 3.2 Ibu tentang pemimpin sebagai pengelola sumber daya Ibu. Jadi di sini kita mengidentifikasi 7 modal yang ada di sekolah. Kemudian lanjut pada modul 3.3 yang judulnya itu sebagai program yang berdampak pada siswa. Seperti itu. Apa itu program berdampak pada siswa? Jadi ada program itu yang dibuat oleh murid sendiri Bu. Jadi guru itu hanya sebagai membina, membimbing. Jadi kita harus mendengarkan suara-suara dari murid itu. Pak, saya ingin ini, kita memvalidasi. Pak, saya memilih ini, program ini. Seperti itu. Contohnya Terus, programnya apa itu? seperti itu bisa juga seperti mungkin bisa seni tari Bu, karena anak putri. Karena Pak, saya kok pengen tari. Oh iya, berarti kamu bagaimana ini cuma Program ekstra maksudnya? Ekstra bisa sebelum ke poligraf juga bisa, di pagi juga bisa seperti itu. Bisa tentang literasi, bisa tentang keagamaan, bisa tentang kesehatan juga bisa. Berpijak dari itu berarti kalian bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ya? Iya, alhamdulillah Ibu. Memang sudah memahami sedikit Ibu. Sekolah kita kan besar sekali. Yang besar apanya? Sekolahnya, maksudnya lingkungannya, ya lahannya besar apa? sekali. Lahan Ibu. Lahan apa muridnya pas? Muridnya kurang Ibu, lah seperti itu. Jadi memang dulu memang sudah mengerti saya sedikit, tapi belum kompleks ke 7 modalnya itu Bu. Tapi setelah mempelajari LMS itu alhamdulillah mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, terus modal finansial, dan modal lingkungan alam, akhirnya alhamdulillah Kurang satu modalnya Pak? hanya satu itu agama itu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah bisa mengidentifikasi, tapi tidak bisa sendiri Bu. Itu ya? Jadi kita Harus kolaborasi. kolaborasi dengan semua warga di sekolah. Dalam berkolaborasi mengidentifikasi tadi Pak Rian ya, sumber daya yang paling esensial di sini apa? Sebenarnya ini secara jelas itu fisiknya. Fisik ya, fisik jelas itu yang paling besar. Jadi mulai dari gedungnya, lahannya, dan juga aset-aset yang lain itu untuk fisik paling bagus Ibu. Tapi sebenarnya di sini tuh yang sangat membutuhkan itu itu pada modal politik itu. Seperti itu. Kenapa modal politik? Modal politik itu kan kita sekolah membuat kerjasama Ibu. Nah, diharapkan dengan besarnya fisiknya ini sebagai esensial, nah itu kan juga membutuhkan Ibu mungkin bantuan-bantuan untuk mengcover, mungkin karena siswanya sedikit kan keuangan kan kecil Ibu. Jadi seperti kita kerjasama politik dengan perusahaan akhirnya bisa memberikan bantuan. Itu bukan modal politik ya sebenarnya, itu jejaring sosial kan, kemitraan ya. Iya betul Ibu. Ya itu bisa Iya, dia antara ke modal sosial dan modal politiknya. Modal bisa penjenengan bisa MOU. Nah, harus injeng. Dengan pabrik yang dekat. Betul, dengan pabrik, mungkin ada koperasi yang ingin membantu seperti untuk musola ini, pembangunan juga bisa. Jadi antara modal sosial dan politik. Alumni-nya gimana alumni? Alumni sebenarnya sudah ada Ibu. Ini dari Jakarta itu mau membantu tentang pengecetan Ibu. Itu dari Sarbuwi ada sekolah baru megah itu harus dicat yang bagus. Nah itu mungkin ada alumni Bu yang masih diproses itu. Itu juga berarti Ibu, berarti saran itu berarti alumni juga nanti harus berkolaborasi Bu, tidak hanya ngabari cuma butuh dana, tetap harus diundang gitu. Ada nggak tantangannya? Tantangannya ada jelas Ibu. Ini kan sekolahnya seperti Ibu, sekolahnya besar, tapi siswanya kecil. Itu tantangan bagi saya dan semua warga di sekolah, bagaimana kekurangan yang ada itu kita tumbuhkan kekuatannya itu. Iya, jadi kan yang penting itu kita melihat sesuatu itu aset. Kekuatan asetnya, kelemahannya banyak gitu. Kalau kekuatan yang dilihat dan dikenakan sama berhasil. Nah itu. Sudah berhasil belum? Ini untuk kita kalau kekuatannya
yang harus ditumbuhkan terus Ibu. Bagaimana tempat kekurangannya juga masih ada kan, siswa kan untuk yang ke depan ini mungkin dapat cuma di bawah 15 Ibu. 15 siswa misalnya itu yang dapat, yang sudah daftar di BPJB ini. Tapi nanti kan sebentar ini tentang siswa ya. Kan siswa nanti kan berhubungan dengan finansial Ibu. Maunya siswanya banyak. Nah, guys, kalau siswa banyak, berarti siswanya asetnya. Kalau mau siswa banyak itu tidak boleh biasa-biasa saja, beda. Misalkan di sini ada boarding school, program-program. Ya, kemudian setelah selesai sekolah misalkan ada program apa, sehingga orang tua tertarik. Nah, betul. Misalkan pendidikan anak, kan juga bisa dijualkan pendidikan anak. Ada dasar-dasar apa mungkin? Bukan, jadi sehari itu anak berada di sekolah jam sekian sampai jam sekian, kegiatannya apa saja yang bisa menarik orang tua lain. Sekaligus kan nitip anak orang tua. Banjir pembantu anak yang dititip kan ini beres kan gitu. Sehingga anak-anak di sini ngopen. Ya kalau kita itu melayani masyarakat dan bisa ngopeni anak-anak dengan sungguh-sungguh, orang tua wali murid tertarik pastilah mau mengeluarkan dananya. Misalkan dananya untuk makan, paling tidak untuk makan siang. Kemudian untuk misalkan ada kegiatan ekstra yang tidak bisa dicukupi dengan dana sekolah, orang tua pasti mendukung. Dan yang nangani komite bukan ibu di sini. Kalau yang nangani komite pasti percaya mereka. Jadi artinya terobosan. Selama tidak punya terobosan yang masuk di gedung malam ya paling enggak ya angka kelahiran kan terbatas sekarang. Ya, tapi kalau mau punya terobosan yang lebih ya pasti murid yang banyak. Terima kasih itu sebagai modal saya sebagai pemimpin yang sebenarnya. Ya, tidak apa-apa. Terus pertimbangannya, perasaannya Pak Rian setelah identifikasi sumber daya sekolah tadi ya, sudah berhasil tadi? Ya, senang Ibu karena dalam proses edukasi kan tidak mudah Ibu. Jadi kita harus pertama izin pada Bu Ika dulu, kemudian dengan rekan-rekan ini juga menjadwalkan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan komite, ya, Pak Guyupan, dan akhirnya terciptalah identifikasi 7 modal aset tersebut. Pertimbangannya dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa pertimbangannya? Pertimbangannya ya yang kurang-kurang itu Ibu. Jadi dengan kekurangan tersebut itu kita berusaha untuk menggali kekuatannya itu Ibu. Bagaimana untuk menentukan asetnya seperti apa itu ya kayak gitu. Ada yang perlu dievaluasi tidak Pak dari kegiatan itu? Dievaluasi itu sebenarnya tidak ada Ibu, karena kan di sini kita sudah mengidentifikasi semua aset. Tapi nanti jika memang ada aset baru yang ada, nanti kita akan identifikasi ulang. Ini yang namanya evaluasi itu tidak harus kekurangan ya. Keberhasilan itu juga harus dievaluasi. Oh, seperti itu. Maksudnya itu evaluasi dan refleksi. Refleksi artinya kelebihannya itu kalau ada kelebihan dikembangkan, kemudian ditingkatkan lebih baik. Kan mesti harus seperti itu. Kalau refleksinya kekurangan itu berarti harus diperbaiki lagi. Kalau refleksinya sudah baik, berarti harus dipertahankan lagi. Jika ada yang kurang nanti harus diperbaiki lagi. Ya, kalau baik ditingkatkan. Ya. Terus ada nggak yang mendukung dari keberhasilan tadi? Yang mendukung semua pihak mendukung. Jadi kebetulan kan juga saya tidak sendiri Bu dalam menjalankan. Jadi kita bersama dengan rekan saya juga CGP, bagaimana kita bersama-sama untuk mengidentifikasi aset tersebut. Jadi berdampingan gitu Ibu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya bersama-sama tapi dengan semua warga di sekolah. Ya. Ada dilema etika pada dulu gerak ya? Iya. Murid jelas ada Ibu. Apa itu? Pengalaman saya Bu ya. Saya ini untuk dalam mengajar tuh kita tidak bisa berusaha-berusaha itu. Jadi memang saya kan seperti grup penggerak kan harus seperti kita harus sesuai dengan perkembangan zaman itu. Saya pernah melaksanakan pembelajaran itu anak-anak waktu evaluasi itu saya meminta anak untuk membawa HP.
untuk melihat soal melalui soal tahap itu. Ternyata ada satu anak itu tidak membawa HP dan juga itu sebenarnya anaknya pandai. Itu dengan alasan ya dengan karena orang tuanya itu tidak mampu itu seperti itu. Jadi juga itu seperti rasa keadilan lawan rasa kasihan itu. Kalau salah peraturan nanti kan harusnya kan tidak mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Tapi karena ada rasa kasihan akhirnya ya bagaimana saya dengan rekan-rekan dengan guru untuk bagaimana menjelaskan tersebut supaya anak tersebut tetap bisa mengikuti kegiatan yang saya lakukan. Itu dilemanya di situ. Ya, kalau dilemanya tidak punya HP dan itu orang tua tidak punya, kalau gurunya mau urut memberikan sih tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan gurunya juga tidak punya mau ke sana, ya pembelajarannya diubah. Nah ya itu Ibu, maksudnya saya gerusunya di situ. Tapi anak tersebut juga bilang gini Ibu, Pak saya istilahnya nanti akan nabung Pak, nanti ke depan saya bisa beli HP itu. Artinya memang baik Ibu. Nah saya kok tidak menanyakan dulu apa semua punya HP itu. Ya harusnya kan saya menanyakan dulu. Jadi kan disebut kayak merasa bersalah gitu Bu. Gitu. Dinamikanya ya saya alami di situ. Ya memang kan harus dirancang dulu pembelajaran. Nggak boleh langsung tidak sesuai dengan RPP. Tidak boleh diluangkan kan. Akhirnya juga dengan Bu Pos akhirnya solusinya itu juga sesuai dengan langkah-langkah. Akhirnya apa Ibu? Itu penggunaan Chromebook sebagai media. Terus ini Pak Rian, menurut Pak Rian yang sesuai dengan prinsip dan langkah yang sudah dipelajari di modul 3.1 apa ya? Dalam pemutusan itu harus sesuai dengan beberapa hal. Ini mempertimbangkan 4 paradigma itu dari apa? Individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Itu yang paradigma itu. Jadi yang saya alami itu ada 2 itu. Yang pertama itu pernah itu di rasa keadilan dan kasihan, dan individu lawan masyarakat itu saya juga pernah itu. Kalau bercerita itu tentang pencairan apa PIP itu. Iya. Yang dibahas di sini kan sebenarnya kan lawan masyarakat itu bukan semua masyarakat, tapi beberapa orang ke SD untuk meminta hak PIP padahal tidak mendapatkannya. Padahal di tahap sebelumnya beberapa anak tersebut itu sebenarnya masuk, tapi di tahap yang ke depan itu ada anak pagi bersama itu ada anak cair, tapi orang tua tersebut tanya kenapa anak saya tidak cair seperti itu Bu. Itu kan juga langsung ke sekolah gitu loh Bu. Itu meminta sekolah bagaimana ini, proses bagaimana ini kok kemarin cair kan nggak cair kan juga ada dilema etikanya di situ. Gini, itu bukan dilema itu sebenarnya. Tentang PIP itu sebenarnya bukan kewenangan sekolah ya. Betul, Ibu. Jadi PIP itu kan mereka punya kartu. Kemudian yang mengeluarkan dari bank. Betul. Jadi dari pihak bank langsung ke rekening orang tua apa rekening siswa. Sekolah kan hanya dilewati. Betul. Pemahaman mereka itu dari sekolah itu. Makanya caranya adalah mereka dikumpulkan pada waktu rapat wali murid. Terus setelah rapat wali murid juga beri penjelasan terkait bahwa PIP itu yang mengusulkan desa, kecamatan, dari desa ke kecamatan biasanya tidak harus orang tidak punya kok, janda gitu aja sudah dapat. Betul, iya kan? Janda, siswa miskin, itu. Jadi itu sudah dapat, kemudian nanti dari bank itu langsung ke rekening siswa. Sekolah itu hanya dilewati, tahu-tahu bahwa anak ini loh dapat. Iya kan? Jadi ya memang harus diselesaikannya dengan baik-baik informasinya. Pak Rian, ada nggak rancangan program yang berdampak pada murid? Untuk programnya apa yang dibuat Pak Rian? Terima kasih Bu. Nanti juga saya mohon sarannya itu, karena itu juga tugas akhir saya itu. Tugas akhir saya dan juga nanti pasanya itu nanti setelah kegiatan lokal 6 karena untuk aksi nyata ini hanya untuk merancang saja dulu, itu belum pelaksanaan. Jadi saya sudah berusaha merancang program itu yang meningkatkan kreativitas itu, kreativitas murid dan untuk meningkatkan kesehatan murid itu. Iya, masalah guru olahraga itu harus itu. Ini kalau saya merancang itu kalau selama ini kan anak senam pagi itu kan bosan itu. Ada senam SKJ, senam apa itu Pak, itu aja Pak, kita ini buat gerakan seperti itu Ibu. Akhirnya saya ingin merancang itu
seksi buaya itu. Apa itu seksi buaya? Senam kreasi berbuah karya. Oh. Jadi nanti harapannya anak-anak merancang sendiri gayanya, nanti endingnya itu digelar di proyek penguatan hasil karya itu kelima. Ya nanti kan CGP, setiap CGP harus punya itu. Betul itu ibu. Nanti busananya bagus di video, nanti sebagai laporan akhir saya untuk. Tidak harus busana bagus, yang penting itu kalau memang tupoksinya itu senang kreatif sehat itu, dan kreatif, itu intinya itu. Dan tanda kutip kreatif itu artinya apa? Orisinil. Betul itu. Bukan jiplak, modifikasi, bukan modifikasi tapi orisinil. Nah, originalitas itulah yang mahal. Betul. Kalau bisa menciptakan, ya makanya yang beda pasti bisa itu. Orang kalau mau. Siapa tahu ibu nanti murid saya pengen jadi instruktur senam gitu kan. Nah itu hanya Gusti Allah. Kita nggak bisa merancang manusia dari opo. Yang bisa itu hanya biar berjuang, perkara hasil dan dari opo Gusti Allah. Orang lagi Gusti Allah. Seperti itu ibu. Terus gini Pak Rian, ada nggak tantangan dalam perancangan program itu? Jelas saja itu tantangannya. Bagaimana membuat anak itu secara konsisten itu untuk benar-benar apabila nanti program ini sudah saya tetapkan, anak-anak mendukung lah, konsistensi itu Bu yang sebagai. Nanti dicoba mumpung belum lokaman sehingga nanti ini sudah disiapkan. Kalau itu nanti ditulis juga nanti dikaitkan pada waktu cuma betul itu. Tiap CGP menanyakan. Betul ibu. Nah itu harus punya program sendiri. Yang beda. Betul ibu. Nah itu sehat dan kreatif. Sehatnya apa aja dengan bergerak, dengan makanan yang susu jagung. Oh itu ibu nanti. Dihubungkan dengan situ. Ya kan? Ibu semoga nanti kedepannya lancar ibu. Ya. Selama mau berusaha pasti bisa. Ya. Kemudian Pak Rian sudah merintis komunitas praktisi ya? Iya, memang dari awal memang di sekolah memang merintis tersebut dan sedangkan ini juga tentang CGP, jadi kan setiap nyata itu juga harus kita imbaskan pada rekan-rekan. Seperti tadi itu juga mulai praktisi juga, jadi belum pernah mendapatkan tentang PSE dan organisasi akhirnya melalui fasilitasi tersebut. Tapi semua guru yang dulunya awalnya selalu ceramah, akhirnya sekarang mulai merubah gitu. Dan semoga saja tetap konsisten. Jadi pembelajarannya Kak Pasita, ya kan? Tapi dulu saya pun juga seperti itu, ibu, ceramah terus ibu saya setuju. Akhirnya juga ada hasil dari penggerak ini. Terus dari rekan komunitas praktisinya ada nggak yang menyenangkan? Yang terus menyenangkan ibu, karena kan juga setiap bidang tersebut selalu kolaborasi juga, dan juga teman-teman juga mendukung bagaimana seperti budaya-budaya positif itu juga sangat menyenangkan ibu. Terus rencana setelah program ini selesai? Ya, dari proses saya, harapan saya ya tetap berjalan ibu, jadi tidak balik lagi lah, nanti tiba-tiba teman-teman di sekolah kembali lagi ke mengajar lah, harapannya tetap konsisten juga kepada evaluasi dari pemimpin seperti itu. Dan semoga Pak Rian ke depan lebih semangat. Selalu semangat ibu, selama ibu mendampingi. Terima kasih ibu, sudah selalu gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Wiwi selaku BP saya. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Bu Siti Dewi Savitri. Bu Siti Dewi Savitri ini mengajar kelas 5 Ibu. Jadi alhamdulillah, dan semoga nanti Bu Siti juga melanjutkan sebagai untuk saya sebagai CGP yang akan ke-9 Bu Fitri ya. Baik. Bagaimana Bu Fitri, sudah siap untuk kegiatan observasi di kelas? Ya, baik Bu Fitri, di sini kita sama-sama Bu Fitri, jadi saya tidak menggurui, jadi kita jadi sama-sama saling belajar. Jadi Bu Fitri tidak usah takut, tidak usah ragu, jadi ini kita sama-sama belajar. Yang nanti pada akhirnya nanti tujuannya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas. Itu Bu Fitri ya? Baik. Jadi nanti sampai saja Bu Fitri ya. Bagaimana Bu Fitri? Sudah siap apa belum untuk
observasi kegiatan supervisi akademik yang akan dilakukan? Alhamdulillah saya sudah siap Pak Rian, dan saya besok akan mengajar materi panas dan perpindahannya. Seperti ya, sangat menarik sekali materinya panas dan perpindahannya. Untuk standar kompetensi atau kompetensi dasar pada materi panas dan perpindahan ini seperti apa Bu Tri ya? Untuk kompetensi dasar yang akan saya ajarkan, yang pertama melintas eksplanasi dari media gerak atau elektronik, yang kedua menerapkan proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Itu untuk kompetensi dasarnya ya bagus sekali Bu Fitri. Kemudian setelah untuk kompetensi dasarnya, itu untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu seperti apa Bu Fitri? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama dari materi panas dan perpindahannya, yang pertama siswa mampu memahami kata-kata kunci yang ditemukan di setiap paragraf. Kemudian yang kedua, mampu meringkas eksplorasi, dan dengan diskusi siswa dapat menerapkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran pada materi panas dan perpindahannya Putri ya. Kemudian untuk area pengembangan Putri ya, yang ingin dicapai pada kegiatan observasi itu seperti apa? Untuk area-area pengembangan yang saya harapkan Pak Ian, yaitu menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid dengan memandu proses pembelajaran efektif serta pemberian penilaian dan umpan balik selama proses kegiatan pembelajaran. Bagus sekali Bu Fitri. Jadi memang kita harus melaksanakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, dan tentu saja untuk berpihak pada murid Bu Fitri ya. Jadi pusatnya pada murid. Kemudian itu masih gambar secara umum Bu Fitri ya. Jadi umumnya seperti itu. Kemudian untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi seperti apa Putri? Yang lebih spesifik lagi. Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya terapkan yaitu kompetensi yang saya sebagai guru yang dapat mengkomodir kebutuhan belajar siswa dengan karakteristik yang bermacam-macam Pak Ian. Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi yang saya dapatkan dari Pak Ian, serta melakukan pembelajaran sosial emosional sesuai teknik mindfulness, teknik stop pada tengah-tengah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas dulu ya tentang RPP yang di dalamnya adalah berisi tentang pembelajaran diferensiasi dan mindfulness pada pembelajaran sosial dan emosional. Itu memang sangat menarik Putri ya. Kalau saya ingin tahu Putri ya, selama ini kendala-kendala apa ya terjadi di kelas Bu Fitri selama ini yang pernah Bu Fitri alami? Bisa dijelaskan Bu Fitri? Kendala-kendala sebelumnya, ada beberapa anak yang tidak semangat dan tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa anak itu senang berbicara dengan temannya sendiri dan bermain dengan temannya. Seperti itu ya, jadi memang apabila anak-anak itu memang masih kurang konsentrasi, nanti bisa memakai teknik stop mindfulness pada pembelajaran sosial dan emosionalnya. Seperti itu Bu Fitri ya. Kemudian untuk kegiatan observasi besok Bu Fitri, itu strategi yang akan Bu Fitri lakukan seperti apa? Strategi yang ingin saya terapkan yaitu yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran saintifik, mulai kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Selain itu, saya juga akan membagi anak dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi, untuk membuat produk yang akan dipresentasikan masing-masing kelompok supaya anak-anak semangat berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya.
Iya, jadi bagus sekali. Berarti untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga saintifik dari kegiatan 5M itu dari mengamati, menanya itu juga harus ada Putri ya. Untuk indikator tercapaian Putri yang Bu Putri harapkan ini kira-kira seperti apa indikatornya? Apakah nanti sudah baik atau belum? Apa nilai kira-kira berapa? Mungkin Bu Putri bisa menjelaskannya. Untuk indikator pencapaian yang saya inginkan tentu saja adalah baik, Pak Rian. Baik ya Putri ya. Okay. Ya, mungkin dalam angka 7 dulu karena saya masih harus belajar lagi dan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Bagaimana murid-murid dapat berdiskusi dengan baik dan melakukan presentasi dengan baik. Tentu saja selain itu juga pemberian kelompok dari visual, auditori dan juga kinestetik juga masih harus terus belajar lagi Putri ya. Jadi kita nanti sama-sama belajar, sama-sama melakukan praktik baik supaya ke depan akan lebih lagi membuat pembelajaran yang bermakna bagi murid ya Bu Fitri. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Jadi memang setelah saya itu cukup dulu kita persiapan untuk melaksanakan kegiatan observasi dengan saya nanti melakukan supervisi di kelas Putri ya. Siap ya Putri ya? Oke. Anak-anak masih semangat di pagi hari ini? Sebelumnya ya, tepuk semangat bisa? Ya. Ayo sekarang bersama-sama tepuk semangat. Alhamdulillah ya. Untuk pagi hari ini saya presentasi dulu. Kayaknya ada teman kita hari ini tidak masuk. Siapakah yang tidak masuk? Farah dari kemarin belum masuk ya? Sakit. Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh dan bisa belajar bersama lagi. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai pada tema 6 ya. 6 ya, yakni apa? Sumber energi panas. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan membaca materi, kita mengetahui sumber energi panas. Kita mengetahui manfaat energi panas, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan melaksanakan diskusi kelompok, mengamati perubahan ukuran pada es batu ketika dipanaskan di terik matahari dengan keadaan yang satunya di dalam ruangan terbuka. Nanti kita akan mengamati manakah es batu yang mencair terlebih dahulu, dan nanti kalian bisa menyimpulkan hasil pengamatan dari pengamatan kalian kelompokmu tadi ya. Sebelumnya kalian tahu apa arti dari sumber energi panas? Dapat menghasilkan energi panas yang dapat dihasilkan energi panas. Pintar sekali. Benda yang dapat menghasilkan Energi panas. Ada yang tahu kah apa contoh dari sumber energi panas? Matahari. Api. Lampu. Kompor. Kue kompor. Berdasarkan dari Kompor. dua benda. Kompor tadi termasuk api ya. Pintar semuanya. Ternyata sudah paham betul apa contoh dari energi
Bayangkan dah kalau misalkan ya matahari, kalau di bumi tidak ada matahari gimana? Pasti dingin. Padahal tubuh kita kalau tidak ada panas pasti kedinginan beku ya. Jadi semua makhluk hidup pasti membutuhkan energi panas. Selain itu, misalkan apalagi contoh yang lain? Bu Fitri juga punya manfaat sumber energi panas. Juga ada gambar yang pertama ya. Apa ini? Menjemur pakaian. Jadi menjemur pakaian. Selain itu, apalagi yang manfaatnya? Menjemur badan kita. Apakah manfaat dari mataharinya? Kalau membakar badan, membakar tubuh, dari di sini ada gambar bayi. Di sini juga pintar sekali mendapatkan vitamin D. Selain bayi, kalian juga membutuhkan berjemur di pagi hari. Sumber energi panas, manfaat sumber energi panas, macam-macam sumber energi panas. Coba ya, tadi di materi kan sudah ada. Apa yang bisa menghasilkan energi panas dari tubuh kalian? Apakah ada ya tadi dibaca apa? Sekarang coba kita praktekkan jam apakah benar kita menghasilkan energi panas. Coba sekarang semua menggeserkan kedua telapak tangan kalian selama 1 menit. Baik anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya yaitu meneliti bagaimana ukuran es batu ketika dipanaskan, ditarik matahari dan dibuangkan terbuka seperti ini. Coba ya, mumpung ya mataharinya kita hari ini sangat cerah, sangat panas ya. Nah, nanti selama 1 jam ya, nanti kalian amati. Berikutnya kita bagi kelompok ya. Kita sudah sesuai dengan kelompok masing-masing ya hari ini ya. Sudah? Coba kita yel-yel biar bersemangat, tambah semangat ya. Kelas 5. Biar tambah semangat lagi ya. Nah, untuk bahan dan alatnya sudah kalian persiapkan ya kemarin. Sudah. Yang pertama ya, di sini ada wadah dan es batu ya. Untuk wadah pertama, sudah kalian beri nomor 1 dan 2. Untuk wadah pertama ini nanti kalian panaskan di terik matahari. Nanti yang bertugas setiap kelompok 1 anak untuk meletakkan di lapangan ya. Nanti terus wadah yang kedua ini nanti tetap diletakkan di dalam kelas. Mengerti ya? Baik, untuk setiap kelompok akan saya beri lembar kerja hasil pengamatan kalian ya. Nanti ditulis ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3. Untuk pengamatan hari ini ya, setelah 1 jam kalian amati ya, bagaimana hasilnya.
batu yang ditaruh di bawah sinar matahari. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Energi panas matahari menyerap es batu sehingga es batu yang di bawah sinar matahari akan mencair. 4. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kejadian di atas? Diskusikan kesimpulannya di dalam buku. Water pertama yang diletakkan di bawah terik matahari akan lebih cepat mencair daripada water kedua yang diletakkan di dalam ruangan. Pintar sekali terus dari tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 ini tadi hasilnya sudah benar ya, bahwa wadah sambung yang diletakkan di bawah terik matahari akan lebih cepat mencair dibandingkan dengan wadah yang di dalam ruangan. Pintar sekali ya, sekarang kembali ya untuk kegiatan pembelajaran kali ini ya anak-anak ya, kita sudah mengetahui ya apa pengertian dari sumber energi panas, apa macam-macam dari sumber energi panas, apa manfaat dari sumber energi panas. Terus kita juga sudah melaksanakan pengamatan terhadap pengaruh sinar matahari dengan mencairnya es batu ya. Untuk tugas berikutnya ya, nanti coba kalian ya diskusi dengan orang tua kalian. Nah, jadi nanti sampean boleh tanya orang tua, baik ayah, ibu maupun saudara boleh ya. Nanti kalian diskusi apa saja sumber energi panas yang ada di sekitar ya. Coba nanti kamu diskusikan dengan orang tua kalian tugasmu ya untuk hari ini. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari perbedaan dari suhu dan kalor. Kalor itu apa saja? Panas, sekali. Jadi untuk pembelajaran berikutnya ya kalian persiapkan untuk materinya suhu dan kalor. Untuk pertemuan pembelajaran hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Coba untuk dipimpin doa, Ilham dipimpin doa. Terima kasih kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Pak Dian. Ya, tadi kita sudah di kelas Bu Fitri ya, jadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat bagus. Anak juga sangat semangat sekali. Bagaimana konsentrasi pada Bu Fitri juga sudah terlihat ya. Di sini kita akan melanjutkan untuk kegiatan pasca observasi Bu Fitri ya. Jadi nanti saya akan bahas pertanyaan coaching ya, coaching. Jadi nanti boleh tidak usah tegang, jadi kita kemitraan ya sama-sama, guru juga guru, jadi saya bukan sebagai kepala sekolah, jadi sampai ke Fitri ya. Baik. Untuk yang pertama Bu Fitri ya, bagaimana nih perasaan Bu Fitri setelah melaksanakan kegiatan observasi tadi di kelas itu? Alhamdulillah saya merasa tergantung Pak Dian setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas tadi. Meskipun saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan strategi pembelajaran yang saya sudah buat sebelumnya, dan saya merasa ada yang kurang Pak Dian, karena ada yang perlu saya perbaiki dan kedepannya saya harapkan saya bisa memperbaikinya apabila ada supervisi, dan saya akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Iya, ini sudah ada semacam pandangan gitu ya dari ke depan nanti kalau memang betul-betul ada supervisi dari pengawas, dari ibu kepala sekolah, nanti akan lebih baik lagi. Jika nanti kalau memang
ada kegiatan yang sejenis, jadi akan lebih baik lagi, Bu Fitri ya. Kemudian begini Bu Fitri ya, apa yang sudah dilakukan Bu Fitri saat mengajar yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan itu sudah terlihat belum Bu Fitri ya? Alhamdulillah sudah terlihat Pak Rian. Saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak merasa nyaman. Kemudian saya juga memandu proses pembelajaran secara efektif. Kemudian serta saya memberikan penilaian dan umpan balik terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Iya, betul. Tadi memang sudah dari awal sudah ada semacam ice breaking, dan juga sudah ada materi, ada konten, dan juga ada pembagian kelompok, dan juga diskusi dan presentasi. Tadi saya juga sudah ada beberapa catatan yang sudah saya tulis untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu, teman saya sudah bagus dan sudah ada urutan sudah betul. Tapi pada untuk proses itu untuk pemberian kelompok masing-masing dari visual, auditori, dan kinesthetik itu kedepannya untuk lebih dimaksimalkan lagi. Jadi Bu Fitri bisa mengonsep untuk lebih baik lagi pada kelompok-kelompok yang akan diberikan perlakuannya. Kemudian ada lagi juga ada beberapa kegiatan yang tidak ada di RPP tapi juga dilaksanakan. Juga saya lihat juga Bu Fitri masih terlalu memegang penuh kegiatan pembelajarannya. Jadi kalau bisa nanti lebih berpusat pada murid lagi Bu Fitri ya. Kemudian untuk diferensinya dan juga untuk PSE-nya nanti juga harus lebih dipelajari lagi seperti yang kita laksanakan pada komunitas praktisi di sekolah. Jadi nanti untuk dipelajari lagi Bu Fitri ya, seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang ingin terus Bu Fitri kembangkan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi seperti apa? Saya ingin terus mengembangkan tentang pembelajaran diferensiasi karena siswa saya itu berbagai macam dengan berbagai macam karakter. Saya ingin memenuhi kebutuhan siswa didik karena saya paham dengan media dari gambar seperti Randy, Johan, Soleh itu lebih memahami dengan menggunakan media gambar. Sedangkan ada juga beberapa siswa yang lebih paham dengan media pembelajaran melalui auditori dengan penjelasan yang saya sudah ajarkan. Misalkan ada Alvaro, ada Ilham, ada Ivan. Kemudian ada juga dengan media sumber belajar kinestetik. Dengan saya berikan sebuah video, ada Faik, David, Hasna itu sangat senang, sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan ternyata siswa tidak, yang saya ajarkan siswa tidak bisa diberikan pembelajaran yang sama Pak Ian. Kegiatan proses pembelajaran. Dan saya berharap saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional saya terapkan dengan baik dan konsisten. Iya, memang betul sekali. Sekarang kan memang murid itu berbeda-beda karakter ya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya memberikan perlakuan yang sama. Jadi sebagai guru memang harus mengakomodir segala kebutuhan siswanya. Dari bermacam-macamnya karakter dari siswa tersebut. Bagus sekali. Jadi itu sudah ada pandangan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Begini Bu Fitri, setelah mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, kapan, bagaimana ya Bu Fitri ya? Maksud saya kira-kira indikator pencapaiannya itu sudah tercapai belum? Setelah saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, untuk itu saya memberi nilai kira-kira sudah baik Pak ya. Kira-kira berapa ya ini?
Untuk nilai 8 Pak Rian. 8 saja ya, sudah nggak berani Bu Fitri? Tidak berani karena saya ingin masih belajar lagi ke depannya. Untuk itu mohon bimbingannya Pak Rian. Kita sama-sama belajar, kita tidak bisa membimbing, tapi kita belajar di komisi praktisi yang sudah kita laksanakan ya. Jadi nanti ini saya juga ada Budiah juga yang CDP yang lain di setelah ini kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Untuk selanjutnya Putri ya, rencana ke depan ya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut itu yang bagaimana? Baik Pak Rian, saya ingin terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan segala kebutuhan siswa, baik dari kesiapan, gaya belajar, dan strategi pembelajarannya. Nah, dalam strategi belajar di sini diferensiasi itu ada 3 macam strategi. Yang pertama yaitu konten, proses, dan produk. Dan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP yang harus terus saya pelajari bersama komunitas praktisi di sekolah Pak Rian. Dan untuk kedepannya nanti saya akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi tersebut di kelas. Iya, jadi memang harus terus belajar, kita sama-sama belajar, jadi ke depan akan lebih baik lagi. Nah, setelah sudah berusaha menerapkannya, rencananya, kira-kira kapan Bu Fitri untuk menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi dan PSI ini secara konsisten itu kira-kira mulai kapan? Insya Allah hari ini Pak Rian. Langsung dari ini lagi. Saya akan membuat SPP berdiferensiasi dan sosial emosional lagi Pak Rian. Nanti setelah saya membuat SPP yang berdiferensiasi pembelajaran, nanti mohon beri saran Pak Rian ya, yang saya buat tadi. Dan besoknya insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan menerapkan pembelajaran yang sosial emosional sehingga saya dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar siswa. Iya, betul. Memang kita harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda mulai sekarang ya. Yang dulu pasti selalu mungkin banyak yang ceramah atau mungkin dulu istilahnya juga menyamakan. Jadi mulai sekarang setelah mendapat materi kita lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan belajar Ibu Fitri ya. Mungkin setelah yang lain mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bu Fitri terkait dengan kegiatan observasi ini. Baik Pak Rian, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rian karena saya sudah dibantu untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang tentunya pastinya sangat bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran. Selain itu, kegiatan pembelajaran menjadi sangat bermakna dan pastinya akan tercapai tujuan pembelajaran yang sesuai yang diharapkan. Iya, saya juga tidak sabar ya nanti ke depan mungkin tiba-tiba setelah hari ini nanti menerapkannya, nanti cerita lagi ya, gitu ya ke saya. Nanti ada kendala lagi atau enggak, nanti kita perbaiki sama-sama lagi. Jadi nantinya kita sama-sama akan membuat siswa ini jadi semakin antusias, nyaman, senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terus selalu ya Bu Fitri ya, terima kasih ya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.